Oke. Sudah kedengeran kah yang di Zoom? Saya anggap sudah lah ya. Oke, saya ulangi. Perkenalkan, nama saya Rara Sukma. Saya S1-nya di Universitas Gadjah Mada. Kemudian saya iseng-iseng nyoba untuk mencari pekerjaan di Pringsewu. Alhamdulillah keterima. Jadi saya 2010 jadi abdi negara di Pringsewu. Pertama penempatan ada di Dinas Pekerjaan Umum, kemudian di tahun 2016 saya diminta untuk membantu atau bekerja di Bapeda. Kemudian di 2019 saya dikasih amanah untuk jadi Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di Bapeda sampai sekarang. Dan kebetulan kalau menurut saya kenapa saya diminta untuk berbagi gitu, karena saya ini sedang mengawal rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pringsewu. Oke, biasalah kalau ini tadi saya bikin PowerPoint ini dibilang sama suami saya, aduh PNS banget sih ada dasar hukum gitu. Tapi memang kalau dasar hukum itu kenapa kalau menurut saya perlu, teman-teman juga perlu tahu. Gitu. Karena saya juga, karena sekarang saya sekolah lagi gitu ya. Kadang-kadang kita nggak dikasih tahu apa aja sih dasarnya gitu. Pada saat kita nanti praktek di lapangan gitu, kita tetap harus punya dasar atau panduan. Nah itu kenapa saya masukkan di sini dasar hukum. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa kebayang atau nanti bisa cari-cari tahu lah apa sih itu yang ada di situ gitu. Jadi tentang perencanaan wilayah, sebetulnya dasarnya itu adalah di Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, gitu ya. Itu beberapa kali diganti dan terakhir diganti itu dengan Undang-Undang nomor 11, bukan diganti tapi di perubahan, jadi bukan diganti. Ada perubahannya, ada beberapa pasal yang berubah, itu di Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sedangkan peraturan pelaksanaannya itu ada di Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penata ruang. Nah, untuk pelaturan pelaksanaannya itu ada peraturan Menteri ATR. Jadi untuk menyusun rencana tata ruang, baik RT RW itu ada provinsi, kabupaten, kota, dan juga ada RDTR atau rencana detail tata ruang, itu ada di Permen ATR nomor 11 tahun 2021. Pelengkapnya, gitu seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ida, itu ada Permen ATR nomor 14 tahun 2021 tentang basis data peta. Jadi itu kenapa tadi Bu Ida bilang teman-teman dari geodesi ini nanti di lapangan pasti akan dekat sekali dengan teman-teman yang dari PWK gitu. Jadi teman-teman yang ngolah petanya, kami yang menganalisis, kami yang menghasilkan rencana. Gitu. Ini sekilas saja tentang pengertian umum yang ada di Undang-Undang 26. Jadi apa itu tata ruang? Itu adalah wujud struktur dan pola ruang. Sebetulnya simpel ya, struktur dan pola ruang. Nanti tata ruang jadi cuma struktur dan pola ruang. Tapi struktur dan pola ruang itu apa? Itu adalah komponen yang membentuk dari suatu wilayah. Penataan ruang itu apa? Penataan ruang itu adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang. Jadi ada 3 proses: perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Itu tentang penataan ruang. Sementara rencana tata ruang itu hasil perencanaannya. Nah, ini yang tadi saya bilang, struktur sama pola ruang. Agak panjang ya, karena memang ini pengertian di undang-undangnya begitu. Jadi struktur ruang adalah bisa dibaca di situ susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sementara pola ruang itu adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah gitu, yang meliputi peruntukan ruang dan fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Jadi kalau struktur itu jaringannya, kalau pola ruang itu zonasinya, ada kawasan lindung dan kawasan budidaya. Oke, kenapa sih perlu penataan ruang? Karena ruang kita terbatas, sementara orangnya nambah terus, aktivitasnya juga nambah terus. Dan ruang itu nggak cuma buat orang. Jadi itu kenapa kita perlu menata ruang. Nah, itu keterbatasan ruang. Jadi ini saya ambil dari PowerPoint yang ada sosialisasi dari Kementerian PR. Inilah tujuan penataan ruang. Jadi
terwujudnya keharmonisan gitu antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Kemudian ada keterpaduan dan dalam penggunaan sumber daya alam, sumber daya buatan dan juga sumber daya manusianya. Juga ada perlindungan fungsi ruang. Jadi mencegah apa yang sudah kita tetapkan, kita rencanakan untuk tidak sesuai fungsinya gitu. Karena kan nanti pasti ada satu wilayah atau satu daerah ini nih baiknya memang tidak untuk dibangun gitu. Nah, kita tuh melindungi itu dengan penataan ruang. Ini mungkin sedikit aja gitu. Ini masalah perizinan. Jadi sebelum undang-undang CK, jadi RTR hanya nggak di-share gitu lah. Rencana tata ruang itu ya hanya orang-orang tertentu aja gitu. Apalagi paling cuma orang yang birokrasi aja nih yang ngerti gitu. Teman-teman mungkin nggak ngerti. RT RW itu apa sih? Rukun tangga rukun warga gitu kan? Bukan. Jadi memang ini sebenarnya juga biar masyarakat umumnya ya gitu juga mengerti bahwa kita itu hidup gitu atau berkegiatan tuh diatur juga loh sebetulnya. Lahan kita tuh apa sebetulnya gitu. Jadi kehidupan selanjutnya itu juga nggak terganggu lah itu. Ini sekilas saja mungkin. Nah, inilah sebetulnya terkait Undang-Undang Cipta Kerja itu mau ada integrasi di tata ruang antara ruang udara, darat, laut, dan dalam bumi. Dan ada satu produk rencana tata ruang. Ini biar nggak ada tumpang tindih intinya gitu. Ini yang tadi dibilang bahwa biar tidak ada tumpang tindih itu ada rencana tata ruang laut diintegrasi ke rencana tata ruang wilayah nasional. Jadi mungkin nanti saya terangkan dulu mungkin hierarkinya dari rencana tata ruang ya. Ini sekilas aja. Nah, ini untuk integrasi peta. Makanya tadi saya bilang pasti geodesi itu tidak akan jauh-jauh dari perencanaan wilayah gitu. Karena ya kita melihatnya dari peta nanti. Lebih enak saya menjelaskan satu gambar peta daripada tulisan seperti ini sebetulnya. Kita lanjut aja. Ini mungkin bisa skip, nanti bisa kalau nanti saya kasih bahannya juga nggak apa-apa. Jadi ada isu-isu sebetulnya terkait penyetaraan itu. Oke. Ini ada TR. Ini kayaknya rencana tata ruang banget ini. Oke. Jadi sebetulnya ide atau gagasan untuk kebijakan satu peta atau KSP itu ada dari statement dari dulu Presiden pada saat itu Pak SBY pada rapat kabinet 23 Desember tahun 2010. Saya hanya ingin satu peta sebagai satu-satunya referensi nasional. Jadi dulu tuh BPN punya peta sendiri, PU punya peta sendiri, Kementerian Pertanian punya peta sendiri, Kementerian Lingkungan Hidup punya peta sendiri. Akhirnya ke daerah juga begitu. Pada saat kita duduk bareng-bareng nih, kita mau menyelesaikan satu masalah, ya punya peta masing-masing gitu. Akhirnya nggak akan selesai. Nah itu makanya mungkin yang melatar belakangi kebijakan satu peta. Jadi bahasa kerennya OMOP, One Map, One Policy. Yes, udah pernah dengar lah ya, sering pasti. Nah inilah dasar hukumnya. Balik lagi nih dasar hukum nih. Jadi kita ada BIG yang punya kewenangan untuk validasi peta dan dia pun juga dari BIG punya beberapa peraturan terkait dengan peta. Ada Undang-Undang 4, ada PP 2014, kemudian ini ada PP 9, tingkat ketelitian skala petanya, terus ada keputusan Presiden dan juga surat edaran Kemendagri. Ini terkait peta ya, dasar hukum untuk peta. Nah ini tadi. Jadi niatnya apa sih KSP itu? Itu yang tadi sudah diminta, satu referensi, ada satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. Jadi pada saat nanti kita buka peta batas administrasi. Mau kita buka dari Kementerian ATR, mau kita buka dari Kementerian Pertanian, mau kita buka dari kementerian apapun, portal apapun, kementerian apapun, sama. Gitu. Jadi kita nanti nggak susah lagi nih, nggak gampang lagi. Kita mau pakai dasar yang mana nih? Nggak. Jadi karena udah ada kebijakan satu peta itu tadi. Ya.
Oke, nah ini yang tadi saya mau cerita. Rencana tata ruang itu ada hierarkinya. Ada rencana tata ruang wilayah nasional, kemudian ada provinsi, ada punya kabupaten kota, ada rencana detail tata ruang. Yang membedakan adalah skala peta. Jadi skala petanya itu semakin kecil, semakin apa? Semakin apa? Semakin luas. Apalagi semakin apa? Kalau skala petanya semakin kecil, semakin apa coba? Semakin detail. Betul, semakin detail. Jadi semakin detail yang kita lihat di peta itu. Kalau di 1:1 juta, ya udah kita cuma lihat pulau aja kan. Gimana kita mau ngelihat rumah, nggak mungkin kelihatan di 1:1 juta kan. Nah inilah ranah teman-teman nih, masalah peta gitu. Jadi saya bermainnya di 1:50.000 analisisnya karena saya sedang mengerjakan rencana tata ruang wilayah kabupaten. Jadi terdapat perbedaan ya skala peta dari rencana tata ruang wilayah nasional, kemudian provinsi lebih detail lagi, turun lagi kabupaten lebih detail lagi, kota juga detail, lebih detail lagi. Yang terakhir ada rencana detail tata ruang itu di 1:5.000. Ada rincinya lagi satu lagi ya di tanah itu. Ya, tata ruang. Nah, Kabupaten Pringsewu. Kalau yang ini banyak gambarnya daripada kata-katanya. Oke, ini mungkin ada yang dari Pringsewu nggak ini? Oh, Tanggamus. Dekat lah ya kalau Tanggamus saya. Jadi udah pernah ke Pringsewu tapi ya? Ada yang belum, ada yang udah. Ya lewat betul. Pringsewu itu memang kota lintas. Jadi Pringsewu itu diapit 3 kabupaten. Ada Tanggamus, Lampung Tengah, dan juga Pesawaran. Jadi ini peta orientasi wilayahnya. Pringsewu itu ada 9 kecamatan, luasnya itu kurang lebih 61.719 hektar. Nah itu kenapa? Oh ya satu lagi. Kenapa di situ ditulis luasan dihitung menggunakan proyeksi CEA. Biasanya teman-teman ini di akademisi atau di kampus biasanya hitungnya pakai UTM kan? Nah, betul. Kenapa UTM itu sebetulnya ini juga ilmu yang saya dapat dari teman-teman geodesi sebetulnya. Kenapa pakai UTM? Karena sebetulnya lebih akurat menghitung luasan. Tapi ini amanah dari peraturan. Kita harus menghitungnya pakai CE. Nah, itu makanya saya bilang, kenapa sih perlu peraturan gitu? Biar kita tahu loh, biar sama gitu. Kenapa sih CE? Nah, kalau kenapa CE-nya ini saya lupa kemarin kenapa, tapi intinya biar mempermudah mengolah petanya. Kalau ada beberapa hal yang memang harus diolah menggunakan CE untuk dianalisis selanjutnya. Oke. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Ini yang tadi tak bilang, struktur ruang. Kebayang nggak? Jadi struktur ruang itu ada jaringan transportasi, ada jaringan telekomunikasi, ada jaringan listrik, ada jaringan energi atau sumber daya mineral. Jadi ada pipa gas, ada. Nah inilah hasil yang teman-teman bikin, yang teman-teman petakan. Hasil ini nanti saya nih yang analisis gitu. Makanya itu tadi balik lagi, geodesi tidak akan jauh-jauh dari perencanaan wilayah. Inilah struktur ruang, bagian dari penataan ruang, dari tata ruang. Kebayang ya? Ini cuma karena 150.000 nih, jadi nggak kelihatan gedenya nih ya. Kebayang, oke. Lanjut lagi. Satu lagi. Ini pola ruang. Jadi di sini bisa kelihatan mana yang kawasan minum, mana yang kawasan tanaman pangan, mana itu. Inilah hasil dari teman-teman, peta dari teman-teman, kami analisis. Nah inilah hasilnya rencana. Jadi pada saat nanti, ke depannya, nanti di ini nih di Pringsewu, Pringsewu ini dominasinya apa? Lihat permukiman perkotaan.
Pasti selain peta kami juga punya tools analisis lain kan gitu. Jadi kenapa kami merencanakan untuk jadi kawasan permukiman perkotaan. Maka ini kenapa sih hijau ini? Oh, ini kawasan hutan lindung. Nggak bisa diapa-apain gitu loh. Nah, itulah fungsinya peta sebetulnya di perencanaan wilayah. Jadi kita bisa tahu nih mana yang bisa kita rencanakan, mana yang tidak. Oke. Nah, ini slide favorit nih. Thank you alias terima kasih. Jadi mungkin itu yang bisa saya berikan. Mungkin masih agak ngawang-ngawang ya. Pokoknya intinya sebetulnya adalah intinya adalah kita nggak mungkin jauh-jauh nih antara geodesi dengan perencanaan peta. Jadi apa yang dihasilkan dari teman-teman dari geodesi, terutama peta, itulah yang akan kami analisis nanti untuk dijadikan peta rencana. Dan bisa kebayang nih teman-teman nanti, aku nanti lulus mau kerja apa ya, aku nanti lulus mau ngapain ya. Nah itu mungkin bisa jadi bayangan nih teman-teman. Mungkin itu aja, Wida. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak, saudara. Paparannya singkat, padat, jelas. Ya. Insya Allah jelas ya. Nah, Bu Dara sama saya ini sebetulnya satu frekuensi. Begitulah. Semuanya yang padat, jelas ya. Untuk sesi pertama ini, saya berikan kesempatan buat yang offline dulu, buat bertanya ke Bu Dara. Nanti saya kasih juga kesempatan buat yang online buat bertanya. Dari sisi kanan dulu deh. Aksennya saya minta dong. Aksennya saya minta. Boleh, Alin. Perkenalkan diri ya, supaya tak kenal maka tak sayang. Ya kan? Kita kan nggak tahu nanti kalau udah lulus. Kadang mau pergi sewu kan, Bu, saya dulu gitu. Sekarang ini trennya rekrutmen di seluruh kabupaten, provinsi sampai pusat itu SDM-nya kurang. Salah satu upayanya adalah merekrut yang non PNS, namanya konsultan independen namanya. Nah itu rata-rata yang fresh graduate geodesi itu diperluin banget. Jadi pasti kalau di provinsi kalian lihat banyak kakak kelasnya di sana. Di kabupaten juga tempat Bu Dara mintanya ke sini. Pak Armi pasti pasang pengumuman di sini. Dibutuhkan di Sewu gitu. Jadi kalian disaring. Jadi ya silakan bertanya ke Bu Dara, perkenalkan diri, kita akan depan. Ya, silakan Armi. Mungkin saya ingin bertanya dua mungkin. Boleh. Pertanyaan yang pertama kan tadi di struktural ahli geodesi itu kan merencanakan petanya, membuat petanya. Nah, seberapa detail orang ahli geodesi itu dalam membuat petanya atau langsung pakai alat seperti TS kan atau bisa pakai aplikasi aja sampai kayak misalnya kita bikinnya di software pertama. Terus pertanyaan kedua terkait pribadi sih, kalau misalnya kedepannya ada perencanaan dalam diri mau ngadain penelitian di kabupaten, kita bisa bersama dengan Kita tenang dulu Bu Dara ya. Silakan yang sisi kanan Rega, enggak sebutin namanya ya. Untuk peta struktur dan pengaruh tadi kira-kira akhirnya berapa kali setahun itu? Oke. Selanjutnya sisi mos itu dulu 3 nih ya, 3 yuk silakan. Albert dari mana?
Enggak, di sini maksud saya asal wilayahnya. Ada Lampung aja ya. Jadi kan saya lihat ada kata sistem proyeksinya pakai CA. dan yang saya tahu selama ini kan Indonesia itu sistem proyeksinya gitu. Memang sebenarnya dari perbedaan CA dan CM, kenapa pakainya CA gitu? Kan ada tadi juga ada disinggung ada satu referensi dari BIG, apakah BIG juga pakainya CA? Oke. Pertanyaannya bagus semua tiga-tiganya. Dari Alim, Bu Rara, pertanyaannya seberapa detail nih kebutuhan peta yang diperlukan ya untuk merencanakan suatu wilayah, terutama di Pinjau. Terus yang kedua, kerjasama nggak? Nah, silakan Bu Rara dari Alim dulu. Oke. Makasih. Terkait skala peta tadi kan udah terbayang ya, kalau RT/RW nasional dia ada 1 juta, di RT/RW provinsi ada 1:250.000, kemudian turun ke kabupaten dia ada 150.000, di kota 125.000, di detail 105.000. Ini sebetulnya kalau teman-teman geodet itu kan benar-benar ngukurnya pakai tes dan lapangan. Kebayang nggak kalau misalnya survei satu kabupaten, Pringsewu aja lah, yang cuma 625 km persegi. Kira-kira berapa lama? Itu dia. Makanya itu kenapa pemerintah itu ngasih kemudahan dalam tanda kutip kita capture citra satelit. Nah, tapi hanya 8 yang punya kewenangan untuk mengeluarkan citra satelit. Itu mungkin tadi menjawab juga satu referensi. Jadi kita nggak bisa nih kita ngeluarin sendiri atau pakai Google Earth aja lah gitu. Nggak bisa juga gitu. Jadi kita memang harus bersurat, biasalah administrasi lah, birokrasi. Kita dapat petanya dan itu sudah divalidasi oleh BIG dulu, baru kita bisa olah. Itu yang kita masukkan ke ArcGIS nanti. Itulah nanti setelah muncullah hasil dari digitasi di ArcGIS, itu nanti akan dianalisis kemudian oleh perencana wilayah. Terus terkait penelitian, yang monggo aja. Kalau memang ada judul yang memang bisa dan memang berlokasi di Pringsewu gitu, monggo silakan datang. Bisa langsung ke Bapeda, temuin saya juga nggak apa-apa. Kita diskusi dulu, atau misalnya setelah diskusi kita bisa matangkan misalnya punya ide begini, oh ya kita arahkan biar bermanfaat juga kan gitu untuk Pringsewu. Monggo silakan datang ke Bapeda, boleh langsung temuin saya juga nggak apa-apa. Pokoknya kita terbuka kok untuk penelitian. Iya. Jelas ya, Lim ya. Kita lanjut ke 2 pertanyaan lagi, Rara. Yang kedua dari Rega. Dia tanya nih, peta struktur sama pola itu updatingnya berapa lama sih? Ya kan? Saya lanjutin dengan pertanyaan Albert ya. Ya. Nah, pertanyaan Albert itu kenapa apa ada gitu dari BIG arahannya? Kenapa nggak pakai, kan kebijakannya satu peta. Tapi padahal telitinya pakai UTM, kok jadi CA tadi? Nah, itu gimana ceritanya? Yuk, Oke, terima kasih. Ini ya, luar biasa emang pertanyaannya ya. Peta pola dan struktur ini. Yang saya tampilkan tadi itu adalah peta rencana. Jadi rencana itu akan berlaku 20 tahun ke depan. Jadi rencana itu bukan kondisi existing. Ya iyalah ya, rencana bukan kondisi existing ya. Jadi itu yang akan jadi panduan kita selama 20 tahun ke depan. Itu yang jadi lampiran di RT/RW, rencana tata ruang wilayah. Tapi setahu saya kalau updating citra gitu ya, updating citra itu 2 sampai 6 tahun kalau nggak salah ya. 2 sampai 5 tahun kalau nggak salah. Jadi terakhir itu kita pakai citra 2017, ya betul berarti 5 tahun. Ini kabar terbaru ada citra 2022, Bu. Gitu. Itu yang jadi dasar. Makanya updating itu 5 tahun sekali setahu saya ya. Tapi bukan pola dan struktur ruangnya. Pola dan struktur itu adalah komponen yang membentuk tata ruang gitu.
Jadi peta yang diupdate pasti itu masuk peta pola dan struktur di situ. Tapi yang kita rencanakan kita pisah nih. Karena pada saat nanti kalau misalnya pola dan struktur itu kita jadikan satu. Tadi aja ngeliat struktur udah ruwet kan? Gitu. Apalagi kita jadi satu sama pola. Makanya itu kenapa peta pola dan struktur dipisah. Tapi yang saya tampilkan tadi adalah peta rencana. Dan itu apabila dirasa terjadi kayak sekarang nih, Kabupaten Pringsewu itu kenapa sih kita melakukan perubahan gitu? Karena pertama ada proyek strategis nasional di sana. Kemudian ada pemecahan kecamatan. Itu jadi alasan kenapa kita harus updating bukan hanya petanya, tapi rencana tata ruangnya kita update. Kita sesuaikan dengan kondisinya. Kan nggak mungkin nih kita pakai rencana tata ruang yang sebelumnya, padahal ada satu wilayah nih, atau ada satu proyek, apalagi strategis nasional, pasti kan punya dampak ke wilayah sekitarnya gitu. Dan tidak akan relevan lagi rencana tata ruang yang dibikin sebelum ada proyek itu gitu. Nah, itu makanya kita perlu update. Nah, pada saat kita update, petanya juga pasti akan terupdate. Itu bisa dilaksanakan 5 tahun dari tahun rencana. Jadi tahun ditetapkan. Jadi pada saat nanti 2022 misalnya sudah jadi RT RW gini, 2027 kita bisa kaji nih, ada peninjauan kembali. Gimana nih, masih relevan nggak nih untuk 20 tahun ke depan? Kalau masih ya tidak akan ada perubahan. Gitu. Terus sudah jelas belum? Atau masih ada yang mau ditanya lagi? Udah cukup? Cukup lah ya. Kemudian terkait CEA. Oke, CEA itu CEA ini baru gitu. Jadi ini informasi terakhir saya ke Kementerian ATR itu saya masih UTM, pakai UTM. Dan teman-teman di Kantah pun mereka lebih senang pakai UTM karena memang lebih akurat untuk menghitung luasan. Saya kurang begitu paham dengan alasan menggunakan CA, tapi memang permintaan dari studio peta dari kementerian itu menggunakan CA dengan asumsi dia bisa mengolah data untuk tidak ada gaps, untuk tidak ada sliver. Itu mungkin bahasa-bahasa teman-teman geodesi ya, saya juga kurang paham kalau yang itu ya. Tapi kalau CEA itu memang semua wilayah itu karena nanti kan semua tetap koordinasi ke Kementerian ATR. Sebelum rencana tata ruang ditetapkan, itu kita harus berkoordinasi ke Kementerian ATR. Itu memang menggunakan CEA gitu. Jadi yaitu kita ini daerah terima aja harus pakai apa CEA. Tapi kalau memang untuk belajar biasanya pakai UTM. Cuman milih aja kan pakai proyeksi apa. Ya kan? Di artisnya kan? Nah itu. Kita cuma itu. Mesti masih ganjel. Terusin aja kalau Pak. Terlalu ini. CEA itu kayaknya proyeksi ada di ArcGIS loh. Iya. Karena teman-teman biasa pakai UTM, jadi nggak tahu ada proyeksi lain gitu kan. Nah gitu. Itu sama kayak kemarin. Ini karena kita sama-sama mahasiswa nih ya. Jadi teman-teman di perencanaan wilayah itu ada yang namanya mata kuliah itu studio peta. Kita mungkin nggak sedetail atau sedalam teman-teman dari geodet yang sampai ya untuk digitasi dan segala macam lah. Kita hanya luarnya aja. Jadi kita tahu bahwa ini, oh ini fungsinya ini, ganti warna misalnya harus kayak gimana gitu. Jadi kita memang tidak dalam. Pada saat dulu saya kuliah aja gitu. Saya tuh malah nggak tahu tuh ada proyeksi selain UTM. Karena ya taunya ya di ArcGIS yaitu UTM. Gitu. Jadi pada saat saya ke kementerian kemarin, barulah dibilang, kita pakai CEA. Alasannya saya lupa kenapa. Ada di catatan saya, tapi kebetulan ketinggalan di rumah, jadi mohon maaf. Jadi CEA itu dipakai oleh kementerian dan itu disamakan. Satu Indonesia. Gitu. Kenapa pakai proyeksi CEA? Nah, ternyata ada pilihannya tuh, proyeksi di ArcGIS-nya. Kalau tanya toolsnya apa aja, saya nggak ingat nih. Di ArcGIS karena memang saya nggak berkutat hari-hari di ArcGIS, cuma saya bisa tahu untuk menganalisa. Sudah kebayang ya? Oh, sama-sama. Oke, saya akan buka sesi kedua. Di sini belum ada yang nanya, ya kan? Tapi saya belum buka. Belum buka. Jadi tadi pertanyaan Ali, mereka dengan Albert, bahkan saya juga.
walaupun saya planner, saya baru tahu bahwa proyeksinya pakai itu gitu sekarang, karena saya tidak lagi mengawal RT RW, karena saya di Bapeda saya lebih banyak mengawal anggaran sekarang kan. Jadi saya lebih suka yang berbau-bau cuan ya. Walaupun cuannya juga bukan buat saya gitu ya. Saya senang aja ngeliatnya ya. Saya senang meretelin usulan orang. Nah, jadi saya lebih senang di Bapeda. Jadi saya nggak baru tahu gitu ya. Jadi apa yang di-share sama Bu Rara hari ini adalah pengetahuan juga buat saya kalau saya gitu. Saya lebih senang kuliah gini ya, knowledge sharing ini kita semua dapat ilmunya. Gitu. Terus untuk kerjasama tadi, Prince Sewu udah welcome. Banyak yang bisa kalian ambil. Saya kasih contoh, LP2B itu adalah wacana pemerintah yang sangat sulit. Gitu. LP2B seluruh kabupaten kota di Provinsi Lampung sudah punya perda LP2B. Ya, tapi masalahnya perdanya belum didukung dengan data spasialnya. Artinya petak sawah yang by name by address. Semua kabupaten kota sudah merangkak ke arah sana, cuman keterbatasan anggaran sehingga nggak semua bisa terwujud gitu. Walaupun itu sebetulnya amanah undang-undang ya. Nah, kalau kalian tertarik bekerja sama dengan dosennya, karena dosen itu punya yang namanya penelitian. Ayo Pak, kita support penelitian di sana misalnya. Koordinasi dengan Bu Rara, mana nih yang LP2B-nya mau dipertahankan. Karena kebetulan Prince Sewu itu kalau amanahnya RT RW provinsi adalah salah satu lumbung pangannya Provinsi Lampung. Nah kalau pengabdiannya diarahin ke sana, Prince Sewu bisa mengarahkan, oh kecamatan ini, kita akan push di kecamatan ini. Kalian buatlah peta petak sawahnya. Itu bermanfaat buat kalian, bermanfaat buat kabupaten, bermanfaat buat Provinsi Lampung. Gitu. Masalah surat dan administrasi segala macam, kan ada Bu Rara di sana. Apalagi data kalian bermanfaat. Gitu. Jadi beliau pasti welcome. Terus yang dari Rega tadi, memang benar, rencana itu existing, tapi diambilnya dari data existing, baru dibuat rencana. Masalah updatingnya, kalau RT RW itu 20 tahun umurnya, tapi dapat ditinjau 1 kali dalam 5 tahun pertama. Gitu. Kenapa? Karena bergeraknya terus menerus ya. Dan kenapa dia bergerak terus menerus? Lah penduduknya nambah terus. Luasnya segitu-segitu aja, makanya perlu ditinjau gitu ya. Tapi kena meninjau, merevisi RT RW itu bukan peristiwa yang mudah. Effortnya banyak banget, anggarannya luar biasa, ya kan. Terus tenaga, beliau ini mengurus RT RW Prince Sewu, mungkin turun berat badannya bisa signifikan gitu, karena semuanya ya otak tenaga harus bolak-balik kabupaten, belum lagi menghadapi tim FPR yang di provinsi. Nah, itulah kenapa RT RW itu bukan sesuatu yang mudah untuk anggarin itu luar biasa. Gitu ya. Oke, mungkin selanjutnya kita buka pertanyaan di sesi 2, 3 pertanyaan di buku sebelah kiri. Yuk, silakan. 3. Iya, udah boleh. Yuk. Yang paling belakang dulu. Waalaikumsalam. Pertama mungkin kalau misalkan kita melakukan penelitian itu akan ada perizinan mengenai. Kemudian kedua dari untuk mendapatkan data tentang uang ini biasanya bisa diakses di mana, ada yang diupload tangan sendiri atau memang harus kayak itu. Dari Maman ya? Namanya. Main. Saya suka gitu ya. Saya kalau nyuruh orang di kantor tuh, saya nggak tahu namanya, saya bilang makasih ya Jamal. Hari ini namanya Jamal ya. Yes. Oke, yang kedua, sebentar ya. Nanti saya tadi lihat yang acung duluan. Oh enggak yang gitu.
Putri? Oke. Izin bertanya Bu, tadi kan dijelasin kalau misalnya setelah mendapatkan data, lalu dilakukan analisis. Dalam analisis penataan ruang ini, pasti atau aspek-aspek apa saja yang harus diperhatikan sebelumnya dibahas. Yuk, selanjutnya. Yang iya, yang depan. Kelihatan. Mengenai hutan lindung, karena katakan kalau misalkan hutan lindung itu tidak diapa-apain. Mengingat kalau adanya faktor ruang itu karena ruangnya terbatas, harus dibedakan apa bukan kalau misalkan hutan lindung itu benar-benar tidak bisa diapain. Karena kalau misalkan harus digunakan untuk keperluan hutan lindung sendiri. Bagus. Boleh satu lagi. Namanya siapa? Oh, Pak. Saya ingin bertanya, itu tadi itu kan hasil dari visitasi kan? Yep. Sebelum melakukan visitasi itu kan pasti ada analisis. Nah, itu bisa dijelaskan nggak tahapan analisis itu sampai bisa terdelineasi? Begitu. Oke. Luar biasa pertanyaannya. Bagus. Jangan sampai tambah kurus sampai pulang dari sini. Pertama dari Muhammad siapa tadi namanya? Naim. Oh, Naim ya. Itu tahapan penelitian seperti apa sih Bu Rara? Ya. Kemudian aksesnya gimana untuk mendapatkan data tata ruang? Silakan Bu Rara. Makasih Bu Ida. Alur penelitian. Ini terkait penelitian yang tadi ditanyakan sama Alim ya? Gitu. Ya, oke. Itu mungkin tadi udah dijelasin mungkin sama Bu Ida ya, bisa koordinasi sama dosennya gitu, sama Pak Arni juga, atau Pak Fauzan juga bisa. Soalnya saya juga pernah kerja sama Pak Fauzan juga. Jadi sebelum, kalau menurut saya sih, sebelum melakukan penelitian atau mengajukan penelitian, kalau saya sih welcome ya. Sebaiknya kita ngobrol dulu nih, diskusi dulu. Datang aja nggak apa-apa. Atau nanti bisa saya kasih nomor HP saya, WA, via WA juga nggak apa-apa. Oh gitu ya? Jadi blokir kalau gitu. Jadi bisa tanya, saya punya ide begini nih untuk Pringsewu. Gitu. Jadi pada saat sudah matang jadi judul, biasanya nanti ada surat pengantar nih dari kementerian sampaikan dari kampus gitu. Nanti masuknya ke dinas PMPTSP. Nanti dari dinas PMPTSP itu penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Itu untuk izin penelitian. Nanti dari situ ada mana-mana tuh dinas yang dituju. Misal ke Bapeda, ke dinas PU, atau ke dinas pertanian gitu, atau dinas lingkungan hidup. Gitu. Dan nanti dengan berbekal itu dan proposal yang sudah dibuat, bisa nih datang aja. Butuhnya data apa aja. Saya datang ke saya nih ke Bapeda. Saya mau ini Bu, mau misalnya tadi, saya mau neliti LP2B Bu, mau apa? Saya mau bikinin petanya lah gitu. Skalanya berapa misalnya? Skala 15000 misal. 15000 lah. Baru manfaat. Iya, memang betul. Bermanfaat kalau 15000. 15000 Bu gitu. Oke, saya punya peta pola ruang misalnya. Jadi ke depannya gimana? Itu yang diambil atau peta jaringan jalan, peta peta jaringan telekomunikasi atau sumber dari airnya gimana? Itu tinggal didetailkan tuh. Jadi teman-teman nanti dijalan. Pas penelitian itu kan bisa memetakan sudah sampai bagian address. Karena kalau di 150.000 kayak tadi yang saya tampilkan, itu kan lebih ke zonasi ya. Kalian akan lebih bisa melihat itu, ya udah bagian sini mayoritasnya yang terlihat di situ akan jadinya mayoritas gitu. Padahal tidak menutup kemungkinan yang di tadi itu warnanya hijau, kawasan tanaman, dengan tanah itu pasti ada permukiman 1, 2. Tapi dia mayoritasnya, dominasinya adalah kawasan tanaman pangan. Makanya terlihatnya akan hijau, sama seperti
Yang kuning nih, kalau kuning itu kawasan permukiman. Mayoritasnya kawasan permukiman, tapi di kawasan permukiman nggak mungkin nggak ada sawah nyempil satu gitu. Pasti ada gitu. Nah, itu yang teman-teman nanti detailkan di skala 1/5000 kan lebih bermanfaat nanti buat kamu. Masih ada yang mau ditanya lagi? Kalau kurang puas boleh. Perizinannya kemana aja? Perizinannya ke iya, jadi dari kampus, biasanya dari kampus itu ada surat pengantar penelitian untuk datang aja ke periksanya itu ya itu saya bilang Dinas PM PTSP. Jadi untuk urus perizinan. Jadi situ nanti ada judul perizinannya apa, jadi namanya mahasiswa siapa, NPM-nya berapa, terus judul penelitiannya apa, gitu. Nanti ada dinas-dinas yang dituju apa. Nah, berbekal surat yang dari PTSP itu, datanglah Naim nih ke Bapeda, Bu, ini loh Bu proposal, ini ada suratnya Bu. Nanti ceritalah sama saya tuh mau nggak giniin loh Bu, oh yaudah butuh datanya apa, nanti saya kasih. Oh, ini ya, mau nanyain data ya? Nah, oh nggak kelihatan di situ. Oke. Sebenarnya kemarin saya juga pengennya simulasi, cuman saya pikir, nih, mungkin teman-teman bisa ngambil data, kita langsung simulasi aja ya. Ini tanahairindonesia.co.id ini bisa diakses secara umum. Kita masuk ke Inagio Portal. Oh iya, belum share screen ya, maaf. Suka lupa diri saya, maaf ya. Oke, share. Ya, nah ngehang dia. Jadi dari tanahairindonesia.co.id, tanahair.indonesia.co.id itu kita masuk ke geoportalnya. Itu punyanya BIG. Ya, tadi kan sudah dibilang kita kembali ke versi lama aja yang enteng. Itu ya tadi saya bilang, yang punya kewenangan terkait peta itu BIG. Cuman memang ini sebetulnya sudah dipermudah kita. Kalau dulu kita untuk validasi peta dasar untuk perencanaan tata ruang kita harus ke BIG dulu. Kalau sekarang enggak. Validasi peta dasar masih, kalau yang rencana dulu sampai tematik rencana itu semua ke BIG, tapi sekarang enggak, cuma peta dasar aja ke BIG. Oke, bisa cari di sini. Nah, ini dia simpul jaringan. Mau apa? Kementerian lembaga, pemerintah provinsi. Enggak ada kayaknya kalau belum. Nah, jadi yang ada di sini, ini yang sudah terkoneksi di Jaringan Informasi Geospasial Nasional, JIGN itu tadi. Oke, siap. Kan kayak mainan kan ya. Ya, ternyata Bukti Lampung juga belum terkoneksi. Atau gini Bu Rara, kalau untuk mengakses punya Pringsewu ya sudah. Oh, kalau Pringsewu untuk sementara karena belum bisa terakses secara nasional, atau bisa di Gistaru juga bisa. Sebetulnya intinya sama, karena Gistaru itu kan dia simpul jaringan dari Kementerian ATR untuk ke BIG. Jadi sebetulnya di sini ada nih harusnya nih. Tapi karena kita belum masuk ke ATR, jadi data kami juga belum masuk ke sana. Layar tidak sedia. Oh ya manual datang Bu Rara. Nah, jadi di Gistaru itu kan ada muncul nih RTR online, RTR interaktif. Gistaru itu khusus untuk informasi geospasialnya tata ruang di ATR. Jadi memang ternyata tidak semua yang sudah terupdate di kementerian itu udah masuk ke Inagio Portal ya, ternyata. Bisa nggak masuk ke masing-masing. Jadi sekarang semua ini dia sudah punya WebGIS-nya gitu. Daerah misal.
Ini kategori RT, nah provinsi Sumatera, konfirmasi coba. Ada nih Lampung nggak? Nah ternyata di Jistaru ada kan, walaupun tadi di Inageo Portal belum muncul. Sekarang ini sama aplikasinya yang dikembangkan sama ATR. Jadi belum terkoneksi di Inageo Portal. Oke, Kelihatan ya. Jadi bisa ambil dari sini. Atau kalau memang kalau print sewa aja, insya Allah saya bisa bantu. Jadi nggak usah online begini. Kalau sebetulnya sekarang mudah ya, download gitu bisa. Rajin-rajinlah kepo. Iya. Karena dari kepo itu kita jadi menggali gitu loh. Pengen tahu apa sih ini, cari di mana sih nyarinya. Manfaatin Google lah. Sekarang mah udah enak. Kalau zaman saya kuliah dulu mah Google juga belum sembah sekarang sih ya. Jadi ya belum sebanyak ini informasi yang dia punya. Itulah. Oke. Jadi nggak ada salahnya kepo. Kita lanjut. Ya. Oke. Lanjutannya dari Putri itu terkait dengan peta analisis. Oke. Apa aja yang menjadi pertimbangan, ya kan? Terus dari Tari tadi Tari ya? Iya, saya punya anak binaan juga. Tari. Tadi kaget. Nah, itu hutan lindung itu nggak boleh diapa-apain, ya kan? Terus langkahnya gimana kalau itu mau dimanfaatin kan? Nanti Bu Rara jelasin untuk bikin sewu kasusnya seperti apa. Terus terakhir dari Farel, bagaimana peta struktur ruang itu ketika mulai didigitasi tahapannya seperti apa? Okay. Ini agak berat ya pertanyaan terakhir. Ya, agak panjang kayaknya. Agak panjang. Tapi kalau mau detail, satu SKS nanti buat Farel. Bring sewu aja lah kalau gitu. Sewu aja ya. Okay. Kasih Wida. Yang Putri ya, aspek analisis data apa aja sih gitu. Kita balik lagi nih, tata ruang itu struktur dan pola. Jadi apa yang kita analisis untuk jadi perencana struktur dan pola, ya kita menganalisis dari kondisi existingnya struktur dan pola. Jadi isinya struktur, balik nanti ya, ada isinya struktur ruang itu apa aja, ada di Permen ATR 11 2021. Itu nanti ada. Harus baca. Jadi di situ ada jaringan transportasi. Jaringan transportasi itu isinya apa? Ada jalan, ada jembatan, ada terminal, ada kereta api, itu jaringan transportasi. Ada juga karena kebetulan Pringsewu ini nggak ada bandara, kita nggak masukin ya. Ada bandara, ada pelabuhan, itu transportasi, sistem jaringan transportasi. Terus ada lagi jaringan transportasi sudah. Telekomunikasi. Telekomunikasi itu apa aja? Ya ada kabel telepon, ada menara seluler, itu ada juga. Jadi semua detail-detail pendetailannya lagi itu ada di penjelasannya ada di Permen ATR 11 2021. Nah, jadi ya apa sih yang dianalisis itu apa aja sebetulnya? Misal ini kondisi existingnya itu di situ sawah, di situ juga ada jalannya. Gampangnya nih, secara nalar, kalau udah ada jalan, mungkin bertahan nggak itu sawah? Atau bakal jadi rumah atau bangunan? Ya. Kemungkinan lebih besar mana? Tetap jadi sawah apa jadi bangunan? Jadi bangunan kan? Nah, itu yang kita analisis. 20 tahun ke depan kita memprediksi, nah itulah saya suka seneng tapi sedih juga dibilang plano perencanaan wilayah itu ahli nujum. Karena kita harus melihat nih 20 tahun ke depan tuh kemungkinannya akan seperti apa. Nah itu kita overlay nih pola ruang dengan struktur ruang. Kebutuhannya apa? Kalau memang kita kebutuhannya, kita akan melihat di kemungkinan perluasan wilayah terbangun. Ya, apa nih komponen yang kira-kira bakal menyebabkan itu? Jaringan jalan bisa, jaringan listrik bisa, jaringan telekomunikasi bisa. Setelah itu baru kita digitasi. Oh yang begini nih, yang ini nih nggak bisa kita pertahankan sebagai sawah. Yang deket jalan.
Akhirnya setelah hasil digitasi dari peta-peta existing itu tadi, muncullah peta rencana. Rencananya apa? Ya termasuk jalan ini kan nggak mungkin ini nih kayaknya nih 20 tahun ke depan bakal naik kelas nih. Nggak cuma jalan lingkungan, bakal jadi jalan kabupaten misalnya. Itu juga kita prediksi. Ada bayangan nggak? Udah kebayang ya. Jadi untuk menghadirkan peta rencana ya tetap peta existing yang kita analisis gitu. Tapi peta existing ini komponennya itu sama sebetulnya sama peta rencana. Tapi ya dari peta existing kita bisa melihat oh iya depannya ini jalan ini bakal lurus nih. Oh jalan ini potensi misalnya termasuk. Jadi nggak cuman ini kalau ini hanya komponen fisik ya. Gitu. Pertambahan penduduk itu juga misal di wilayah itu wilayah ini pertambahan penduduknya lebih cepat daripada tempat lain. Berarti kan kita harus menyiapkan tuh kawasan permukiman yang lebih daripada tempat lain. Nah itu kemudian kebutuhan itu sudah ke detail ya kalau itu kebutuhan sekolah, kebutuhan rumah ibadah itu ada. Jadi dari situ jadi dari pertumbuhan wilayahnya, dari kondisi existing sama itu pertumbuhan penduduk. Nah, itu yang jadi alat untuk analisis. Udah cukup? Cukup. Oke, kita lanjut ya sama-sama. Nah, hutan lindung. Hutan lindung. Jadi hutan lindung itu ada fungsi lindung, fungsi kawasan lindung. Fungsinya itu salah satunya adalah memberikan kawasan di bawahnya, kawasan setempat. Jadi kenapa itu tidak boleh dibangun? Itu balik lagi dari fungsi kawasannya. Gitu. Kenapa sih kawasan lindung? Kita butuh nih Bu untuk kan orang tambah banyak, kenapa nggak dipakai aja? Gitu. Bahasa Indonesianya apa? Saya mau ngomongnya mudorotnya sama manfaatnya banyak kemana gitu. Ya, akhirnya jadi kayak gitu kan. Jadi kawasan lindung ini kenapa dia ditetapkan sebagai kawasan lindung? Pasti dia punya fungsi lindung gitu. Fungsi lindungnya ya apa? Kalau dia nggak ada di situ, mungkin akan ada longsor kayak atau banjir kayak. Nah itu kaitannya dengan bencana. Makanya hutan lindung itu nggak boleh kita apa-apain. Itu udah ada kewenangannya tuh dari KLHK, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu udah pokoknya ya wilayah itu ya harus dipertahankan sebagai kawasan hutan. Makanya itu ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Dia masuknya ke kawasan lindung bukan kawasan budidaya. Karena dia punya manfaat sebagai kawasan lindung. Jadi tidak boleh dimanfaatkan. Terakhir mungkin nah ini dari Farel. Panjang ya alur digitasi ya. Tadi udah singgung sedikit sih sebetulnya. Jadi kalau digitasi itu gimana ya? Balik lagi ke peta citra ya. Kalau peta citra itu kan sebetulnya bisa kelihatan tuh mana yang jalan, mana yang sungai, mana yang rumah, mana yang sawah, itu kan sebetulnya kelihatan. Jadi kalau prakteknya sebetulnya nggak sesulit kalau mungkin menjelaskan. Jadi dari peta citra itu kita digitasi, udah apa sih digitasi lah. Semester berapa sih ini, Bu? Semester berapa? Udah semester 6 apalagi lah. Bisa lah digitasi lah ya. Jadi kalau udah digitasi itu kan sebenarnya peta kita digitasi gitu kan. Sama sebetulnya peta citra. Nah, peta citra begitu. Kita digitasi tuh. Kotakin. Nah, rumah dikotakin, jalan kita kasih garis lurus. Nah, itu kemudian ada legenda. Nah, itulah proses digitasi sampai akhirnya itu jadi peta seperti ini gitu. Peta seperti ini yang akhirnya nanti akan dianalisis jadi peta rencana. Gitu. Kebayang nggak? Kadang-kadang tuh saya ngerasa saya ngejelasin tuh kok masih ngawang-ngawang gitu. Jadi takutnya nggak paham gitu. Jadi intinya tuh sebenarnya ada peta dasar dari citra satelit sama kita digitasi kayak kuliah lah, kita digitasi gitu. Muncul ada peta struktur dan peta pola existing, kita analisis, muncul peta struktur dan pola rencana. Itu alurnya. Singkat ya. Pak.
kalau mobilnya kita harus praktek. Iya, betul. Kalau nggak praktek, bisa. Oke, sebelum Alin bisa tolong dibantu yang di chat nanti ada pertanyaan atau enggak. Saya menambahkan saja mungkin dari jawaban Rara untuk Naim ya. Kalau tahapan penelitian ya prosedurnya sama lah seperti yang umumnya gitu ya. Tapi itu tadi maksud Bu Rara, sebelum melakukan penelitian ngobrol dulu buat apa? Untuk menggali isu strategis di sana apa? Jadi yang kamu teliti bermanfaat buat Kabupaten Sewu. Misalnya Bu Rara punya keinginan untuk pemanfaatan ruang di sana, perencanaan di sana, tapi keterbatasan anggaran misalnya ya. Itu tadi yang saya bilang LP2B, apalah ya kita nggak tahu ke depan, misalnya potensi air tanah gitu-gitu. Dan itu ilmunya kalian gitu. Jadi itu yang nanti berdasarkan, oh ternyata Pringsewu butuhnya ini nih. Baru nanti ngobrol lagi sama dosennya, Pak, gimana kalau kita penelitian di sana, temanya ini gitu. Jadi lebih bermanfaat gitu. Nah, terus untuk Putri tadi saya rasa sudah jelas tahapan analisisnya seperti apa. Ini hanya pengantar aja, tapi prakteknya ketika kalian terlibat, misalnya kerja praktek lah ya, gitu. Kayak Rega terlibat kemarin kerja praktek atau apa ya, penelitian dengan kami di tata ruang, maka akan lebih kebayang. Makanya kalau orang plano itu ada namanya studi wilayah, jadi benar-benar diperkenalkan dengan prakteknya di lapangan sehingga benar-benar paham. Ketika kami terjun di satu proyek perencanaan, kami udah kebayang karena sudah dapat materi itu. Mungkin ya salah satunya Desi ngadain mata kuliah ini dari tahun ke tahun itu ya seperti itu gitu, supaya mereka ketika bareng dengan orang plano udah kebayang posisinya geodesi ini di mana. Terus untuk lahan hutan itu ya udah nggak bisa diapa-apain, terus saklek, nggak boleh jadi apa-apain. Bahkan diganggu sedikit aja pemerintah kepala daerahnya kaitannya dengan pidana langsung. Itu ada itu. Kalian baca undang-undang tata ruang di situ ada. Banyak kejadian terutama daerah Bogor ya. Itu daerah resapan air dibangun cottage, akhirnya longsor, diusut, akhirnya pidana. Nah, jadi nggak main-main kalau hutan lindung. Saya contoh Provinsi Lampung ngembangin rencana usaha pemerintahan di Kota Baru. Ya. Itu hutan punya PTP gitu. Hutan lindung. Ada salah satu sebagiannya ada hutan. Sama Kemen LH oke, boleh lah untuk ngembangin wilayah. Tapi harus ganti. Paketnya berapa? Ganti dengan luasan yang sama. Akhirnya pemerintah Provinsi Lampung cari-cari dapat di tulang bawah. Ganti dengan luasan yang sama, prosesnya panjang. Jadi sulit banget, walaupun orang pemerintah sendiri yang bikin itu. Jadi nggak main-main dengan hutan lindung. Kenapa? Hutan lindungnya kalau misalnya fungsinya itu kan mempertahankan air tanah, gitu ya. Terus salah satunya untuk pernapasan ya, kita kan Indonesia ini salah satu penghasil ya, oksigen terbesar di dunia. Salah satunya dengan mempertahankan hutan lindung. Kalau hutan lindung nggak dipertahankan, kebayang oleh kalian betapa panas ya kita gitu. Terus dari Farel juga ini hanya mengantar memetakan kaitannya dalam mata kuliah saya kan sudah sering saya katakan, memetakan yang namanya struktur ruang itu ya memang bukan hal yang mudah, tapi yang penting peta dasarnya udah bagus. Itu peta dasarnya udah bagus. Kalau
masalah struktur ruang itu tadi planner itu nggak boleh jauh-jauh dengan pensil warna spidol ya. Jadi kita sebelum memetakan itu pasti kita orek-orekan dulu jaringan listriknya gimana, itu prosesnya panjang, plotting misalnya gardu listrik, gardu induk itu kan benar-benar di track, diambil posisi koordinatnya, baru dipetakan, ya kan? Dan prosesnya panjang, ya kan? Untuk memvalidasi itu. Saya yakin, kita nggak perlu detail gimana prosesnya, kalian lebih paham karena ini ilmunya kalian. Disitulah porsinya orang juris. Oke? Ya, boleh. Boleh, kalau misalnya ada, silakan disampaikan. Ada lagi pertanyaan? Mungkin kita buka yang dari Zoom. Ada tuh di kolom chat. Kalian dibacain, Alim. Alim ini ketua kelasnya. Oh. Angkatan berapa ini ya? Oh, 18. Rata-rata kelahiran tahun berapa? Kelahiran 2001. Makanya saya sebut anak-anak. Masih teman. Apa? Oh, bisa. Ada lagi? Belum ada yang nanya ya? Oke. Di sini ya silakan Albert ya. Enggak apa-apa. Biasanya banyak nanya itu karena banyak pengen tahu. Kan ini, jadi rencana tata ruang itu 20 tahun depan. Ya. Nah, kan kita tahu kalau masa jabatan presiden itu 5 tahun. Ya. Nah, setiap presiden itu kan punya ciri khas masing-masing. Oke. Termasuk mungkin dalam rencana tata ruang. Nah, itu apakah setiap pergantian presiden dia harus mengikuti rencana tata ruang yang ada sebelumnya, atau dia bisa mengusulkan dan jadi rencana tata ruang sebelumnya itu bisa dilakukan mengikuti instruksi presiden? Itu gimana? Cakep pertanyaan. Orangnya, maaf saya udah punya buntut 3. Oke ya, ini diskusi aja ya. Gini. Jadi di Undang-Undang 26 2007 itu sudah disebutkan bahwa, nah ini jadi ngomongnya perencanaannya nggak lupa yang di sektoral juga. Perencanaan itu ada sektoral dan ada spasial. Sektoral itu nggak tahu teman-teman familiar nggak dengan bahasa RPJMD? Ya enggak. Jadi makanya ini agak panjang, pertanyaannya luar biasa banget. Jadi yang kita pelajarin sekarang ini hanya perencanaan wilayah. Sementara di perencanaan sektoral itu ada itu guidance atau pegangan dari, kalau RPJMD itu berarti daerah ya, dari daerah. Jadi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Betul ya Bu ya? Nah, ini RPJMD itu di situ ada visi misi bupati atau kepala daerah. Di situ ada juga program-program yang mendukung untuk visi misi kepala daerah itu. Equal atau sama halnya dengan nasional. Nasional itu ada RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Jadi RPJMN ini atau RPJMD itu hanya 5 tahun waktunya. RPJMN juga sama, ada program-program atau kegiatan yang mendukung visi misi presiden. RPJMD itu turunan dari RPJMN turunan dari RPJPN. Kalau kita PD, ya, jangka panjang. Jangka panjang itu 20 tahun, sama waktunya seperti RT/RW. Di Undang-Undang 26, RT/RW itu harus jadi acuan daerah dalam penyusunan RPJMD. Jadi, bupati atau kepala daerah terpilih itu menyesuaikan. Gini, konsepnya adalah program-program itu luas. Konsepnya program itu luas di RPJMD. Di RPJMN pun, RPJPD pun luas. Gitu. Nah, tapi gitu, visi misi bupatinya itu apa? Itu bisa dicantolkan ke programnya. Gitu. Di RPJPD itu dicantolkan. Jadi nanti akan tetap sejalan. Gitu.
tidak akan ada perubahan RT RW-nya, karena di RT RW itu nggak cuma peta pola dan struktur aja isinya gitu. Di situ ada juga indikasi program 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun selanjutnya sampai 5 tahun keempat. Nah, jadi 5 tahun dia kepala daerahnya itu atau kepala pejabat negaranya, presidennya itu dia masuknya di 5 tahun keberapa nih di RT RW. Nah, itulah yang harus difokuskan. Jadi walaupun dia punya gagasan, pasti dia akan tetap bisa dicantolkan ke program yang ada di situ. Ya, nggak apa-apa. Terus aja kalian. Oke. Mungkin kabupaten di Kaisan itu dia punya RT 24. Ya. Terus kita iya Pak. Pengen ada di situ gitu. Ke situ gitu. Nah, itu kan berarti dia mengimpakti jalan. Oke. Sudah. Oh, oke, tanya ya. Dijawab ya. Jadi gini, itu sama seperti ini, sama seperti kasusnya di Pringsewu ada proyek strategis nasional. Tahu kan proyek strategis nasional Pringsewu apa? Enggak tahu. Main-main ke Pringsewu. Ada bendungan Wes Kampung di sana. Iya, Bu. Oh, itu Pringsewu toh. Itu Pringsewu. Jadi bendungan Wes Kampung itu di RT RW-nya Kabupaten Pringsewu itu ada tapi tidak sebagai proyek strategis nasional. Jadi dia hanya disebutkan sebagai sumber daya air bendungan di daerahnya Wes Kampung. Tapi kita tidak menyebutkan bendungan Wes Kampung. Ini Kecamatan Kegaran dan Wes Kampung. Nah, pada saat dia ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, gitu ya, itu kami juga harus mewadahi, gitu. Jadi tetap linear, tetap terkoneksi, hierarkinya tetap terkoneksi. Makanya itu RT RW, karena saya lagi ngerjain ya RT RW Kabupaten Pringsewu nih, karena sebetulnya sudah ada nih Perda RT RW Kabupaten Pringsewu itu 2011-2021. Momennya tepat saya memasukkan PSN itu di RT RW sekarang karena juga ada pemekaran wilayah kecamatan di Kabupaten Pringsewu. Jadi kita memfasilitasi itu proyek PSN itu, Mas. Termasuk yang IKN. Yang IKN itu, jadi yang IKN itu. Nah, ini Wida lebih paham soalnya kalau RPJPD, RPJMD itu tanahnya Wida memang. Jadi IKN itu, ini kebetulan karena saya bolak-balik ke kementerian gitu, jadi informasi juga kan cepat dari kementerian. Daerah itu kalau nggak salah tapi RT-nya sudah keluar. Jadi saya lupa kabupatennya apa saja yang terkena IKN, mereka melakukan perubahan RT RW. Karena kalau IKN itu kan strategis nasional, dia pasti akan berdampak luas gitu loh. Beda kalau misalnya kita cuma bangun rumah sakit skala kabupaten aja di situ, beda. Ini ibu kota negara, apalagi ibu kota negara ya, yang PSN sekelas aja kami harus menyesuaikan tuh, gitu. Pasti kan ada di wilayah sekitarnya nih, pasti akan ada perubahan pola ruang, perubahan guna lahan, bahasa gampangnya ya. Pasti kan akan ada masih relevan nggak 20 tahun ke depan di RT RW yang lama? Kayaknya sih nggak akan relevan, karena pasti kan ada jaringan jalan baru, ada wilayah desa yang terendam, kita harus alokasikan ke mana. Nah itu makanya kita bikin RT RW baru. Berarti itu juga yang di IKN, RW-nya juga. Ya. Depan ya. Nah, ini kayak tambahan dari penjelasan. Jadi kalau kaitan dengan tata ruang, pasti dia kaitan dengan dari rencana ini kelihatan ya. Kelihatan. RT itu ada nasional, RT RWN, provinsi atau kabupaten kota. Nah, ya, ini umurnya berapa lama? Tahun ini. Ya. Ini kalau detailnya ada detail lagi, tapi di undang-undang yang lama masih ada.
jadi ini lebih lagi. Nah, kalau dengan perencanaan sekolah, dia RPJMD. RPJMD ini umurnya 10 tahun. Nah, D-nya kan daerah nasional, provinsi ataupun kabupaten. Yang tahu di umurnya udah sampai yang depan ada di sini. Ya. Kaitannya nanti yang RPJMD. RPJMD inilah di sinilah si presiden kalau nasional RPJMN ya, Pratimnya ya. Nah, kepala daerah itu mainnya di sini. Nah, jadi gubernur, presiden, bupati, wali kota wajib menyebut RPJMD dalam 3 bulan setelah dilantik. Kalau tidak menyebut RPJMD, tidak mengesahkan RPJMD 3 bulan dan konsekuensinya adalah remunerasinya, gajinya apa ya, ditahan. Dari nggak boleh dikeluarin aja. Bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur termasuk ketua dewan. Jadi mereka ambisinya harus disana. Ini isinya apa program dia? Nah, kalau kita kembali lagi ke pertanyaan yang ada wacana untuk membangun kawasan industri misalnya. Nah, RPJMD ini akan mengalami perubahan ketika ada amanah. Ya, misalnya peraturan baru atau contohnya kita provinsi akan ada amanah untuk memadukan antara 2 peraturan ya. Jadi RPJMD rencana zonasi wilayah dan pulau kecil dengan RPJMD. Jadi RPJMD itu nggak boleh ada perda sendiri, harus digabungin dengan RPJMD. Nah, berdasarkan perintah atau amanah dari peraturan, RPJMD provinsi ditinjau. Karena RPJMD provinsi ditinjau, maka kabupaten-kabupaten yang punya laut wajib ditinjau ulang RPJMD. Jadi dari kaitannya dengan RPJMD. Jokowi membuat RPJMN itu menyebutkan di sini bahwa akan ada pemindahan lokasi ibu kota baru, ya kan? Maka pemerintah provinsi Kalimantan Barat Tengah ya, tengah ya, pokoknya dia melakukan RPJMN. Dilihat itu kawasannya misalnya kan. Dan dia alokasikan dulu kerjasama dengan Kementerian LHK. Kebetulan RPJMD nasional juga direvisi dan menyebutkan itu. Jadi nggak bisa kalau nggak dalam sini nggak bisa apa-apa. Jadi nasional merevisi, provinsi yang berkembang wilayah untuk ibu kota kita itu juga merevisi RPRW-nya. Dan ini tersebut di sini. Dalam 5 tahun Jokowi harus mewujudkan ini, harus. Kalau nggak tercapai program dia. Nah, gitu. Gimana mewujudkannya? Di dalam sini sudah ada program, ada kegiatan. Terus tugasnya kementerian, kalau di daerah tugasnya dinas-dinas, itu PU kamu harus bangun jalan. Ya. Terus Kementerian LH harus membuat KLHS-nya. KLHS itu gimana pengamanan, terus amdalnya dan lain-lain. Itu tugas-tugasnya kementerian. Kalau kita daerah, tugas-tugasnya dinas. Ada di mana? Ada di sini. Ada di Renca Dinas, 5 tahun umurnya. Jadi kepala dinas yang terpilih harus di sini ada target yang harus dicapai. Ini dievaluasi per tahunnya. Di kawannya bagaimana? Ada remnya, ada lagi di sini RKPD namanya. RKPD ini isinya kegiatan dan uangnya. Itu kerjanya Bu Ida. Nah, inilah saya bilang saya senangnya di sini nih. Saya meretelin nih. Bu Rara misalnya orang PU ngaji ini kegiatannya. Nggak bisa. Karena dananya sekian misalnya.
ada 50-nya harus dibagi ke berapa dinas. Nah, inilah tugasnya di sini. Panjang ceritanya kalau kalian ini. Jadi artinya kesimpulannya, pemerintah itu kalau merencanakan sesuatu nggak akan asal-asalan. Karena mereka tahu konsekuensinya adalah pidana. Ini nggak tercapai pun akan bertanya oleh negara. Apalagi keadaan artinya konsekuensinya yang dilanggar itu bukan hanya orang itu korupsi uang yang kaitannya sama pidana. Kebijakan aja bisa bawa orang ke bui. Gitu. Jadi kalau di PU tata ruang salah, ada orang mau mengajukan untuk pemanfaatan ruang, kegiatannya apa, yang dihasilkan apa, itu semua diteliti. Kalau jangankan orang yang mengesahkan keputusan untuk diizinkan atau tidak, lah kalau ada berita acara, ada nama saya di situ, saya bisa bolak-balik dipanggil BPK, diperiksa. Jadi nggak main-main. Gitu. Jadi nggak asal-asalan dia jadi presiden, terus perintahin itu rubah, prosesnya panjang. Dan ini kan periode kedua kan, artinya periode pertama Jokowi sudah mengamankan apa yang mau dia programnya. Maka RT RWN diubah di tahun pertama. RT RW provinsinya yang Kalimantan juga diubah. Ya kan? Diubah tapi sesuai dengan ketentuan-ketentuan, dan ketentuannya itu dirubahnya, disaringnya berkali-kali. Gitu. Baru terwujud itu. Jadi kalau enggak, ya kalian ini mahasiswa yang bergerak untuk rasa pasti. Nah itu. Ya. Udah jelas ya Albert ya? Oke. Sebelum kita tutup, saya kasih lagi satu kali keluar. Enggak, tanya. Nanti UASnya nggak jauh-jauh dari sini ya. Ada lagi? Pertanyaan cukup? Cukup ya? Oke. Saya harapin harapan saya pertemuan ini manfaatnya buat saya sendiri banyak, apalagi buat kalian. Untuk menutup ini saya kasih kesempatan saudara, mungkin ada closing statement lah. Untuk memotivasi anak-anak muda ini. Oke, terima kasih Bu Ida. Mungkin ini aja, tadi Bu Ida itu kan menambah wawasan lah kalau saya bilang. Jadi teman-teman juga tahu bahwa rencana itu tidak hanya terkait dengan wilayah saja, tapi ada sektoral juga. Gitu. Mungkin nanti ke depannya, kalau saran saya banyak-banyak baca dan banyak-banyakin kepo. Karena dari kepo itu kita jadi banyak yang akan kita cari. Masuk kayak tadi Bu Ida mungkin menginformasikan TRW provinsi lagi mau direvisi karena apa? Ini isu pertama tadi, integrasi tata ruang, udara, darat, laut, dalam bumi. Itu makanya provinsi yang tadinya ada 2 rencana pesisir sendiri, rencana darat sendiri, ini harus dijadikan satu di RT RW. Tuh. Jadi banyak-banyak baca, banyak-banyak kepo, banyak-banyak cari koneksi gitu, karena dari obrolan ngopi aja kadang-kadang informasi itu luar biasa. Jadi tapi jangan lupa selesaikan kuliahnya. Jadi mudah-mudahan ada bayangan bahwa ini loh yang kita pelajari, yang teman-teman pelajari itu muaranya ke sini. Akhirnya nanti akan saya kerjanya begini gitu. Jadi jangan cuma berpikir nanti aku cuma ke lapangan aja, enggak. Tapi ya memang itu salah satu tools yang akan digunakan oleh teman lain yang ada di perencanaan wilayah. Jadi enggak ada ego sektoral, kita semua bekerja bersama.
mungkin itu aja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Silakan kalau mau datang ke Pringsewu, monggo kita bisa diskusi juga nggak apa-apa. Asalkan saya ada di ruangan, insya Allah saya ready. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih sudah dikasih kesempatan berbagi pengalaman. Kita yang justru berterima kasih banyak ke Bu Lara, meluangkan waktu liburnya untuk datang ke sini sharing bersama kita. Dan ini pertemuan ini menurut saya luar biasa. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Lara. Buat ini anak-anak ya, kalau buat saya anak-anak tuh, karena anak saya juga seumur ini, ya gitu ya. Jadi saya senang sharing gitu, Bu Lara. Kenapa? Jadi mengingatkan kita zaman-zaman kuliah dulu ya. Jadi kayak tadi saya suruh ngambil spidol. Tari perginya berdua kan, temenin gue dong gitu kan. Saya ingat dulu, ya Allah ternyata sama aja gaya mahasiswa itu gitu. Dan pesan saya satu ke kalian, idealis boleh, tapi ketika kalian bekerja kalian akan ditanya tugas akhir lo judulnya apa. Nah, ya kan, IPK lo berapa? Enggak kan, ya kan? Berapa lama lo nyelesain kuliah? Itu yang ditanya. Oh, jangan sedih. Saya juga lama kok. 5,5 tahun. Tapi kan 4,5 tahun di UGM ya kan? Kalau dulu, kalau beliau PWK di UGM ya? PWK ya? Kalau zaman saya planologi itu ada di Bandung tuh, ada wilayah, ada kota, ada desa. Nah, kalau saya orang kota, makanya saya perencanaan kota. Nah, kalau ITB wilayah. Ya, kalau Unisba desa. Oh, Unisba itu desa. Jadi kalau sekarang enggak, jadinya PWK. Iya, semua wilayah dan kota. Kalau dulu enggak, ada kota, ada wilayah, ada desa. Kebetulan saya kota dulu. Jadi studinya juga kota. Oke. Hari ini saya cukupkan di sini materi kuliah hari ini. Saya harap kalian bisa menimba ilmu ini. Saya panjang sekarang. Jadi silakan menggali untuk tugas akhir, boleh bertanya sama saya senang. Ya, kami di pemerintahan senang kalau kalian mau mengembangkan diri. Saya akhiri dari kami, tapi nanti ada Pak Armi mengisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.